harusnya berbangga karena memiliki seorang kapitan yang gagah berani, mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan harkat, martabat, dan tanah orang Maluku, tanah raja-raja dan keserakahan bangsa penjajah. Kapitan itu bernama Kapitan Patimura. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut di bawah komando Kapitan Patimura yang dibantu oleh para panglimanya, yaitu Melchior Kesawlia, Antoni Ribo, Philip Latumahinda, dan Uluha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda di Stede di Sapabila, pertempuran di pantai Waisisi dan Jazirah Hatawanga, Ulat, Jazirah Hitu di Pulau Ambon, dan Seram Selatan. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus elegan. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota. Pertempuran itu mempersatukan seluruh rakyat Maluku, tidak mengenal agama, ras, golongan, dan kepentingan apapun juga. Semua bersatu padu sisihkan dengan baju, dengan satu tekad mengusir penjajah dari bumi raja-raja, bumi. Tanah merdeka ini kita dapati karena di sini Kapitan Patimura dan seluruh pasukannya telah mengorbankan jiwa raganya demi kejayaan Maluku, demi menjaga hak ulayat dan petuanan kita. Mereka berjuang melawan manipulasi ekonomi karena cengkeh dirampas para kapitalis dan harganya dipermainkan seenak mereka. Akibatnya, petani cengkeh miskin dan hutan-hutan cengkeh dan pala dikuasai oleh kapitalis. Itulah sebabnya Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, lahir sebagai pahlawan yang melawan penindasan terhadap kemiskinan rakyatnya. Ia tidak tega melihat rakyatnya menderita, sengsara dan miskin di tanah yang kaya. Ia bukan hanya tergerak hati, tetapi ia bergerak dalam semangat heroika yang tinggi sebagai orang yang dididik menjadi tentara oleh kolonial. Ia tidak mau mengkhianati rakyatnya sendiri. Thomas Matulesi, Kapitan Patimura itu tidak lupa asalnya. Rakyat adalah asalnya. Ia lahir dari rakyat dan berjuang demi rakyat. Maluku adalah negeri pusakanya. Walau digembleng oleh tangan-tangan kolonial, tetapi cintanya pada tanah pusaka membuat ia bangkit dan melawan kolonialisme. Ia cinta pada bangsanya. Ia wujudkan itu dengan mematahkan tirani kekuasaan dan kolonialisme yang pongah, rakus, dan suka menindas. Itulah spiritnya, spirit seorang kapitan dari tanah Maluku. Kapitan itu selalu siap menjadi pembela rakyat dan negerinya. Spirit itu yang membuatnya tidak lari dari tiang gantungan. Ketika menghadapi tiang gantungan pun, ada kobaran semangat yang membuatnya tegar menghadapi hukuman mati. Sebab bagi Kapitan Patimura, pohon beringin tua yang tumbuh di atas batu bisa mati. Tetapi daun beringin ada beribu-ribu dan tidak akan tumbuh di atas batu-batu yang keras. Patimura boleh mati, tetapi Patimura muda ada beribu-ribu dan siap menjaga tanah pusaka moyangnya. Kobaran semangat itu adalah suatu bentuk keyakinan diri bahwa jika kita berjuang untuk kebenaran, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan, tubuh kita akan habis dan mati. Namun semangat kita akan hidup dalam hati semua orang yang punya komitmen yang sama. Semangat Patimura itu tidak pernah mati. 203 tahun perayaan Patimura ini
sekaligus ajakan kepada kita untuk mari jaga tanah pusaka ini dengan segenap hati. Negeri kita kaya, rakyat kita tidak boleh dibiarkan miskin. Kekayaan alam kita dari masa ke masa menjadi incaran banyak orang. Di masa lalu cengkeh menjadi primadona dunia. Saat ini migas menjadi harta terpendam di dasar-dasar laut Maluku. Mari kobarkan semangat Patimura untuk berjuang agar kitalah yang sejahtera dari hasil tanah dan alam kita sendiri. Jangan biarkan orang lain beria-ria di atas kekayaan kita. Di perayaan 203 tahun Patimura ini, kita harus menjadikan momentum ini untuk membarui tekad bersama. Pemerintah tidak akan tinggal diam untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan menjadi pengawal atas semua kekayaan alam di negeri ini, supaya benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Saya juga minta generasi muda Maluku untuk tidak tinggal diam, harus bangkit merebut semua kesempatan yang ada, dan jangan mau dibodohi oleh siapapun, jika itu semata-mata untuk menghancurkan persaudaraan kita sebagai Maluku dan sebagai bangsa. Karena itu, setidaknya di perayaan kali ini mengandung beberapa pesan, yakni pertama, dengan merayakan 203 tahun perjuangan Patimura, kita sementara mengenang semangatnya yang begitu gigih dalam membebaskan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, demi mempertahankan Indonesia merdeka. Kedua, dan karena itu anak-anak Maluku harus tetap bersatu, bahu-membahu, tidak ada lagi cerita tentang perbedaan, sebab semuanya telah dilebur dalam janji Pelagandong, Ain ni Ain, Kakawai, Kalwedo, dan lainnya. Ketiga, Patimura adalah tanda sejarah, sebab itu inspirasinya harus menjadi kekuatan dan simbol perlawanan orang Maluku terhadap segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Keempat, apa yang disampaikan Presiden Soekarno bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia adalah bentuk pengakuan akan pentingnya peran negeri ini. Tanpa perjuangan Patimura, mungkin tidak ada yang namanya Indonesia merdeka. Karena itu, jangan lagi mereduksi pikiran-pikiran berbasis individualistis yang hanya menghambat kemajuan negeri ini. Kelima, Kapitan Patimura boleh tiada, tetapi semangatnya harus hidup di sanubari kita. Sebab nasionalisme yang diperlihatkannya bukan soal orang Maluku ansih, tetapi soal Indonesia merdeka. Maka dari itu, kita harus menjadi contoh di bangsa ini, terlebih soal bagaimana merawat kehidupan yang majemuk. Keenam, Perang Patimura adalah refleksi tentang kapitan atau raja yang berani membela rakyatnya dan negerinya dari rampasan pihak asing. Karena itu, pemimpin yang besar di tanah Maluku adalah dia yang menjadikan rakyatnya kaya dari hasil tanah, bumi, laut, hutan, dan segala hasil alam lain yang ada di perut bumi ini. Ketujuh, dalam kesadaran akan pentingnya persatuan dan kejayaan negeri ini, ada ajakan agar semua Patimura muda untuk mari dukung sama-sama agar semangat katong semua untuk potong pele COVID-19 di tanah ini bisa berhasil. Sebagai ancaman yang baru di era milenial ini, wujud COVID-19 itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Berada di sekitar Anda dan dia akan merampas kesehatan kita, merampas kebebasan sosial kita, dan merampas nyawa kita. Apabila masih acuh tak acuh, masa bodoh, kepala batu, sok jago, sok tahu, sing dengar anjuran pemerintah. Pada tanggal 14 Mei 2020, ancaman COVID-19 sudah menggerogoti
62 jiwa positif dan 4 jiwa meninggal dunia. Apakah kita menyerah? Apakah kita berputus asa? Jawabannya tidak. Karena masih ada basudara kita yang sembuh sebanyak 17 jiwa. Basudara, mari katong sama-sama hela panggayong. Katong bersatu, berjuang dengan semangat Patimura melawan ancaman COVID-19 dengan cara tinggal di rumah jua, rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jang berkumpul rame-rame dulu, jang berjalan pagidu, jang sebar hoaks, kalau ada keperluan penting di luar, pakai masker dan jaga jarak fisik 1,5 meter. Ini for katong pun baik. Ini katong pun peralatan perang for lawan ancaman COVID-19. Itu supaya menghilang dari bumi Maluku, bumi raja-raja yang katong cintai ini. Tabea, Talwedo, ai ni ai, masohi tidak bela.